The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us He life. came to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save The us. Savior came to save us. He came to give us Came life. to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. So we sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. Halo, selamat pagi adik-adik, cucu Uti yang cantik-cantik, ganteng, cakep ya. Kita terima kasih sama Tuhan Yesus boleh dipertemukan lagi di sekolah minggu. Adik-adik tentunya udah siap kan? Ayo siapa yang ada yang belum mandi nggak? Ternyata kalian sudah cakep-cakep ya, sudah mandi, sudah rapi, sudah siap di depan TV apa enggak? Apa di mana kalian duduknya? Hah? Iya ya. Pokoknya Uti Titin yakin kalian pasti udah siap ya. Nah, adik-adik, cucu Uti yang cakep, yang cantik, yang ganteng, kita udah siap untuk memuji Tuhan. Kita akan mulai sekolah minggu ya. Tapi mari kita bersama-sama berdiri. Yuk kita biar sukacita ya, kita memuji nama Tuhan tentunya dengan hati yang semangat, hati yang gembira. Siap? Oke. Siap gimana adik-adik? Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Ucapkan dulu sama Tuhan, selamat pagi Tuhan ya, seperti kalian tadi waktu bangun tidur. Oke. Siapa kita? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Bapa telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Bapa telah pelihara kami
tadi kita telah mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Yuk, sekarang kita lipat tangan. Ya, tundukkan kepala. Kita datang dulu sama Tuhan untuk mengucapkan selamat pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi minggu yang indah dan cerah ini Tuhan sudah membangunkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah ibadah ini Engkau senantiasa berkati, Engkau sertai Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, dan biarlah syukur kami senantiasa boleh menjadi kesukacitaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sudah berterima kasih sama Tuhan, kita sudah mengucapkan selamat pagi. Ayo kita kembali bersemangat, ya. Kita bersama-sama bangkit berdiri, ya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik ingat, ya. Kita ini anak siapa? Hayo, siapa yang bisa jawab? Anak siapa? Iya, kita anak raja, ya. Kita mau puji nama Tuhan, ya. Aku anak raja. Kamu anak siapa? Sama kan? Kita sama-sama anak raja. Yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bangkitan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo sekali lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, ya. Nah, adik-adik, kita sudah boleh memuji nama Tuhan. Kita bersukacita bersama karena kebaikan Tuhan, ya. Nah, saatnya kita juga akan memberikan telinga kita. Ayo, siapa yang punya telinga? Iya, kita semuanya punya telinga, ya. Mari kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Ayo kita panggil. Siapa yuk kira-kira yang mau bercerita pada pagi hari ini, ya? Siapakah kita? Karena Iya, kita panggil bareng-bareng. Karena Karena. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ikutin Karena ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
jumpa lagi sama Karena. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita setelah tadi kita nyanyi-nyanyi bareng sama Tante Titin. Saat ini Karena mau bercerita tentang siapa yo? Tentang Nabi Samuel. Adik-adik tahu nggak Nabi Samuel? Suatu ketika dia itu lagi sedih sekali. Dia lagi sedih sekali. Siapa yang suka sedih adik-adik kalau di rumah? Saya. Nah, adik-adik tahu nggak Nabi Samuel itu sedihnya karena apa sih? Dia sedih karena melihat Saul yang tidak taat pada Tuhan. Ayo adik-adik, siapa yang masih nggak taat sama Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Wah, bagus. Berarti semuanya taat sama Tuhan, tidak seperti Raja Saul. Nah, Raja Saul itu tidak taat sama Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Jadi Nabi Samuel itu sedih sekali. Nah, di tengah-tengah kesedihannya Nabi Samuel, Allah melihat dia. Lalu Allah nyamperin Nabi Samuel. Katanya, Nabi Samuel, kenapa kamu masih sedih? Mau sampai kapan? Sampai kapan kira-kira? Terus Nabi Samuelnya nggak bisa jawab. Dia masih saja sedih. Sedih sekali adik-adik. Dia nangis terus setiap hari. Tapi Tuhan menghibur dia. Katanya Tuhan mau mengurapi raja baru buat bangsa apa? Ayo, atau enggak? Bangsa Israel. Terus seketika Nabi Samuel menjadi semangat lagi. Dia bilang, beneran Tuhan? Beneran? Terus kata Tuhan, iya beneran. Sekarang juga kamu pergi ke rumah Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini punya banyak sekali anak laki-laki. Adik-adik tahu nggak ada berapa anak laki-lakinya Bapak Isai? Ayo yang bisa jawab, siapa-siapa yang bisa jawab? Iya betul, anaknya Bapak Isai itu anak laki-lakinya ada 8 loh adik-adik. Ada 8, tapi Nabi Samuel belum tahu ternyata si Bapak Isai punya 8 orang anak laki-laki. Nah, tapi Nabi Samuel tetap mengikuti perintah Tuhan. Jadi dia berjalan ke Bethlehem. Dia datang ke Bethlehem, terus dia mengundang Bapak Isai. Waktu itu dia mengadakan kurban bakaran. Dia mengundang semua keluarganya Bapak Isai. Lalu dia datangin Bapak Isai. Bapak Isai, bisa nggak kamu liatin semua anak-anak laki-laki kamu? Lalu Bapak Isai, bisa banget gitu. Nah, akhirnya dipanggil satu-satu nih anaknya. Yang pertama, ada anaknya yang bernama Eliab. Siapa adik-adik namanya? Siapa? Eliab. Nah, Nabi Samuel lihat. Kayaknya dia cocok sekali nih jadi raja. Dia berkata dalam hati, karena Bapak Eliab ini, anaknya Bapak Isai ini, dia bagus. Ada jenggotnya. Kayaknya dia nih orangnya. Tapi tahu nggak Allah berkata apa? No. Bukan dia. Terus Nabi Samuel menyuruh Bapak Isai manggil anaknya yang kedua. Pak Isai, ada lagi nggak anaknya Bapak Isai? Ada. Terus dipanggillah anaknya yang kedua. Namanya siapa yo, tahu nggak? Bapak Abinadab. Terus dia melihat lagi. Kayaknya dia orangnya. Tapi Allah bilang, no. Masih bukan dia. Terus gimana nih adik-adik? Nabi Samuel nanya lagi.
Pak Isai, masih ada lagi nggak nih anaknya? Terus Pak Isai bilang, ada. Dipanggil anaknya yang ketiga. Yang ketiga namanya Simea. Nah, yang ketiga ini namanya Simea. Terus Nabi Samuel bilang dalam hati lagi, dia bukannya orangnya. Terus kata Allah, masih bukan juga. Terus Nabi Samuel nanya lagi, masih ada lagi nggak anaknya nih Pak Isai? Terus Pak Isai panggil anaknya yang keempat, namanya Netanel. Siapa? Netanel. Yang keempat, apakah dia Allah? Terus Allah bilang, bukan, masih bukan. Udah berapa ya tuh adik-adik? Udah 4. Terus akhirnya Nabi Samuel minta panggilin lagi. Pak Isai akhirnya memanggil anak laki-lakinya yang kelima. Namanya Radai. Dia bukan ya? Kira-kira dia bukan? Kata Allah, masih bukan. Masih ada lagi anaknya yang lain. Allah ini maunya apa sih? Pikir Nabi Samuel. Akhirnya si Pak Isai memanggil lagi nih anaknya yang lain. Ada yang ke-6, namanya Ozem. Siapa adik-adik? Ozem. Dia bukan ya? Nabi Samuel berpikir. Terus kata Allah, bukan Samuel, bukan dia. Masih ada lagi anaknya yang lain. Coba panggil lagi yang lain. Terus dipanggil lagi anaknya yang ke-7. Yang pada saat itu di tempat itu adalah anak laki-laki yang terakhir yang berada di situ. Coba deh Pak Isai panggil anaknya lagi. Akhirnya Pak Isai memanggil satu lagi anaknya yang hadir saat itu. Terus dia panggil, Nathan, sini. Akhirnya Nathan pun ada. Terus Samuel lihat lagi dari atas sampai bawah. Dia lihat dari atas sampai bawah. Tapi kata Allah, bukan dia yang aku mau untuk jadi raja bangsa Israel. Terus Nabi Samuel bingung. Gimana sih nih yang hadir di situ kan anaknya udah cuma 7 itu aja. Akhirnya Nabi Samuel nanya lagi ke Pak Isai. Pak Isai, anaknya Bapak benar nih cuma ini doang? Terus kata Pak Isai, ada sih satu orang lagi, tapi dia itu sedang pergi. Pergi ngapain ya adik-adik kira-kira? Ayo, ada yang tahu nggak? Dia itu pergi sedang mengembalakan domba. Karena yang satunya lagi ini senang banget berburu sama menggembalakan hewan. Nah, akhirnya Nabi Samuel menyuruh Pak Isai untuk memanggil satu orang lagi. Ayo adik-adik kita ikutan bantuin Pak Isai buat manggil satu orang lagi. Ayo, tahu nggak namanya siapa? Anak bungsunya Pak Isai. Namanya Daud. Kita panggil bareng-bareng yuk. Daud. Lagi nggak kedengaran. Daud. Mana Daudnya? Oh, ini dia. Wah, tapi dia badannya lebih kecil adik-adik dibandingin yang lain. Dia lebih kecil, tapi lihat deh, parasnya elok. Kalau elok itu berarti apa ya namanya ya kalau elok ya sekarang? Ganteng, tampan, cakep adik-adik. Tapi dia bertubuh kecil. Tapi tahu nggak Allah bilang apa? Ini dia nih yang bakal jadi raja bangsa Israel. Sekarang juga kamu harus mengurapi dia. Nah, adik-adik, akhirnya Nabi Samuel menemukan keinginan Allah. Keinginan Allah yang berkenan untuk Allah buat menjadi raja bangsa Israel.
adik-adik, Daud ini adalah orang yang taat sama Allah. Jadi dia itu berkenan pada Allah. Semua yang dilakukannya itu baik. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukan segala sesuatu yang berkenan sama Tuhan. Dan ingat, selalu setia dengan semua perintah Tuhan. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Kita harus jadi anak yang baik seperti Daud ini. Dia menjadi raja karena semua yang dilakukannya itu adalah baik. Coba kasih contoh yang berkenan pada Tuhan itu apa? Apa? Gak dengar. Berdoa. Terus. Mendengarkan firman, wis pinter. Terus kalau di keluarga ngapain yang berkenan sama Tuhan? Membantu mama, pinter. Terus menyayangi kakak, menyayangi adik. Wah, bagus. Kalau gitu adik-adik sudah siap untuk melakukan semua perintah Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu setia sama Tuhan seperti Daud yang selalu berkenan pada Tuhan. Oke, sampai di sini dulu firman dari Kak Rena. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sekarang kita kembali untuk memuji nama Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Karyana. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa tadi yang cerita? Iya, betul, Karena. Nah, kita hari ini mau membuat dan menggambar mahkota raja. Nih, kayak tadi kita dengar ceritanya Daud menjadi raja. Nah, Karyana punya gambar nih. Ini gambar apa? Mahkota. Nah, kita mau bikin mahkota, tapi diwarnain dulu ya. Alatnya ada krayon. Nah, kalau di rumah tidak ada krayon, bisa pakai pensil warna. Lalu ada lem. Lalu yang terakhir ada gunting. Kita mulai mewarnai dulu ya. Nah, ayo kita mulai mewarnai mahkotanya ya. Adik-adik bebas mau ambil warna apa. Kalau Karyana ambil krayon yang warnanya kuning. Minta tolong mama atau papa supaya gambarnya tidak kemana-mana. Ini seperti ini ya. Warnai sampai semuanya menjadi kuning. Lihat loh, Karyana warnanya rapi nggak? Adik-adik warnanya yang rapi ya. Nah, setelah semuanya diwarnai, ganti lagi warnanya pakai krayon warna merah boleh, biru juga boleh ya. Karyana mau ambil krayon yang warna merah. Warnain, nanti hasilnya seperti ini ya. Tada! Nah, seperti ini. Maaf ya kalau tidak rapi. Nah, nanti setelah semuanya sudah diwarnai, adik-adik siapkan gunting. Nah, kalau di rumah tidak boleh memakai gunting sendiri ya. Minta tolong mama papa untuk membantu. Kita gunting yang bagian bawah ini dulu ya. Seperti ini. Nah, ini nanti buat belakang mahkota supaya masuk di atas kepala. Potong, digunting. Nah, rapi ya. Setelah digunting akan jadi seperti ini ya. Nih, Karyana sudah siapkan. Nah, ini yang sudah digunting. Nah, adik-adik
setelah semuanya digunting, kita akan memberikan lem pada sisi yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ambil lemnya, kita berikan lem pada bagian sisinya. Nah, yang rapi ya. Lalu ambil mahkotanya, tempel di belakang mahkota. Seperti ini. Nah, ya, kemudian satu lagi diberi lem lagi di sisi sebelah kanan, dilem, lalu tempel lagi di belakang mahkota. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Dan lem ini kita akan memberi lem pada belakang dari sisi ini ya. Nih, ikutin Karyana, kita lem bagian sini. Lalu tempel. Nah, jadi deh mahkotanya. Tada, sudah jadi deh. Lihat mahkotanya, bagus nggak? Aduh, kita jadi kayak Raja Daud ya. Oh iya, kan kita juga anak-anak raja. Jadi kita harus bersuka cita. Gimana, seneng nggak bikin aktivitasnya? Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Dadah. Oh iya, tadi adik-adik ya, atau cucu Uti ya. Uti paling suka deh kalau manggil kalian cucu. Mau nggak kalian dipanggil cucu sama Uti? Iya, pasti ya, puji Tuhan ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari siapa? Dari Kak Rena ya, yang tadi ceritanya apa coba? Masih inget nggak? Nah, Uti Titin pakai apa nih? Oh iya, ini biasanya yang pakai raja ya. Nah, tadi Kak Rena telah bercerita tentang siapa? Raja yang dipilih oleh Tuhan siapa? Raja Daud. Dan tadi kita juga sudah melakukan atau telah membuat aktivitas ya. Sama siapa tadi? Yuk, masih ingat nggak? Sama Karyana. Oh, sama Karyana. Iya ya, sama Karyana. Nah, kini tiba saatnya untuk kita mempersembahkan syukur kita ya, sebagai apa? Ungkapan terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik ya. Tapi Uti mau membacakan dulu ya ayatnya. Yuk, siapa yang sudah menyiapin Alkitab? Kalau belum nggak apa-apa, kita pasang telinganya ya. Nah, Uti Titin mau bacain ya, diambil dari Mazmur 50. Mazmur berapa? Mazmur 50. Ayatnya ya ke-14. Bagian apa ya? A. Mazmur 50 ayat 14a. Bunyinya begini adik-adik, dengerin ya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ayo kita bareng-bareng ucapin. 1, 2, 3 ya. Mazmur 50 ayat 14a ya. Nah, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah ya. Sebagai korban kepada Allah ya. Itu ungkapan syukur kita kepada Allah atau kepada Tuhan ya. Karena kebaikan Tuhan ya. Ingat, persembahannya boleh dititipkan sama ayah atau bunda ya. Ayah bunda atau mama papa ya kalau ibadah, kalau kebaktian ke gereja ya. Nah, mari kita memuji nama Tuhan. Yuk, kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari apa? Kasih Tuhan seperti sungai. Ya, oke Kak Intan.
datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ya, sikap doa yang baik gimana Adik-adik? Yuk, lipat tangan, tundukkan kepala, ya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama ucapkan bersama Uti ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu bagaikan sungai yang mengalir, yang selalu mengaliri hidup kami. Tuhan Yesus, jika saat ini Tuhan memberikan kesempatan yang indah untuk kami juga boleh mempersembahkan sebagian berkat Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkenan menguduskan dan menyucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus buat mereka semua teman-teman yang dengan penuh sukacita mempersembahkan sebagian berkat-Mu sebagai ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Amin. Ya. Adik-adik, kita tadi sudah melakukan rangkaian ibadah kita sebagai pujian penutup. Ayo kita bersama-sama bangkit berdiri, kita semangat ya. Nah, karena ada Roh Allah di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan. Bila Roh Allah ada, di mana? Di dalam hati kita. Siapa kita? Oke. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari segala menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari segala menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari segala menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari segala menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari segala menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari segala menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari segala menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari segala menari. Oke, yuk kembali kita berdoa. Jangan lupa kita akhiri dengan Bapa terima kasih ya. Tuhan Yesus yang baik, saatnya Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan karena begitu banyak Tuhan mengajarkan kami bagaimana Tuhan telah mengajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah ya Bapa, pada pagi hari ini kami selalu belajar untuk dengar-dengaran, baik nasihat kedua orang tua kami, mama papa kami, juga untuk kakak-kakak kami di sekolah minggu, dan terlebih lagi Tuhan Yesus akan nasihat-Mu Tuhan yang begitu manis, yang begitu indah. Ajar Tuhan untuk selalu aku dengar-dengaran, aku rajin berdoa, aku rajin membaca firman-Mu. Biarlah ya Bapa, semuanya ini boleh mendatangkan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami yang kami mohonkan dan kami ucapkan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah.